Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya, Suyono Listrik, channel edukasi dan motivasi sembuh dari anxiety dan psikosomatis berdasarkan pengalaman yang saya alami. Apa kabar Anda sekalian? Saya doakan semoga Anda semua dalam lindungan Allah SWT dan diberi nikmat, yaitu nikmat sehat, nikmat iman, dan segera lepas dari belenggu anxiety maupun psikosomatis. Oke, kali ini saya akan membahas tentang asam lambung, anxiety, mana dulu yang harus disembuhkan dan kapan sih itu akan sembuh. Oke, sebelum Anda bertanya-tanya, kapan sih saya sembuh? Saya akan jelaskan di sini. Manusia sakit itu butuh waktu yang sangat lama, bertahun-tahun prosesnya itu. Misalnya asam lambung ya. Asam lambung itu atau juga MAH itu berasal dari pola pikir kita, pola makan kita, pola hidup kita yang dulu-dulu. Misalnya saat itu kita makan tuh tidak seleksi, tapi lebih ke koleksi. Apa aja kita masukkan ke perut. Akhirnya perut menjadi istilahnya adalah tong sampah begitu. Yang tidak perlu dimakan. Itu butuh proses bertahun-tahun hingga akhirnya Anda menderita sakit MAH ataupun menderita yang namanya GERD atau asam lambung. Itu prosesnya butuh waktu bertahun-tahun untuk mengalami sakit MAH, GERD dan sebagainya itu. Inginnya dalam waktu seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan Anda ingin sembuh. Padahal itu kesalahan kita sendiri ya. Kesalahan kita sendiri yang kita lakukan selama bertahun-tahun, mungkin puluhan tahun, dan ingin sembuh dalam waktu 1 minggu, 1 bulan, itu sesuatu hal yang mustahil. Tetapi kalau ada keajaiban itu bisa, tetapi juga kalau secara hitung-hitungan ilmiah ya, secara nalar itu susah untuk sembuh dalam waktu seminggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan. Ya, apalagi kalau sakit asam lambung kita, GERD atau sakit MAH juga, itu sudah menimbulkan yang namanya kecemasan berlebihan atau anxiety disorder. Ya. Orang yang menderita asam lambung, GERD, sakit MAH, itu bakat-bakatnya dia yang dulu, misalnya semenjak kecil sudah mempunyai bakat sifat kekhawatiran, sifat kecemasan, itu akhirnya muncul semua. Ya, setelah menderita sakit MAH itu muncul semua. Nah, setelah muncul semua, akhirnya Anda menderita yang namanya asam lambung disertai dengan kecemasan, begitu. Terus mana dulu yang harus disembuhkan? Nah, ini menurut pengalaman saya. Yang harus disembuhkan adalah asam lambungnya dulu, sakit MAH-nya dulu harus disembuhkan. Ya. Tetapi tidak serta-merta setelah asam lambung ini sembuh, MAH-nya sembuh, tidak serta-merta terus kecemasannya itu hilang. Oh tidak, itu tidak, karena itu yang saya alami. Saya sudah menyembuhkan asam lambung. Ya, dalam waktu 1 bulan saya sudah bisa menyembuhkan. Kalau Anda ingin tahu tips saya dalam 1 bulan bisa menyembuhkan asam lambung, tonton video ini. Ya, itu harus Anda lakukan rutin, begitu. Nah, setelah asam lambung saya sembuh, kecemasan saya masih ada. Terus rasa keliengan, sempoyongan, sudah masuk ke halusinasi saya, itu masih ada. Saya juga heran. Sampai-sampai saya berpikirnya, wah ini saya sakit yang lain deh. Ini pasti saya sakit jantung, karena saya sering deg-degan. Ini pasti saya ada gangguan deh di kepala. Saya ini pasti ada gangguan deh di paru-paru. Wah, saya ini pasti ada gangguan deh di ginjal. Itu akhirnya saya menebak-nebak itu. Padahal setelah secara medis itu saya sehat. Saya sudah CT scan, itu normal, EKG jantung saya normal, sudah ronsen paru-paru itu juga normal. Tetapi saya itu seakan-akan tidak percaya begitu. Bahkan saya menebak-nebak sendiri. Nah, itulah kesalahan saya. Harusnya saya harus bisa berpikir positif. Begitu. Tetapi ya susah untuk berpikiran positif, itu memang susah. Jadi menurut saya sembuhkan dulu asam lambung Anda ya.
setelah asam lambung itu sembuh, itu saya yakin nanti secara sedikit demi sedikit dan perlu proses, kecemasan Anda akan hilang gitu. Caranya bagaimana? Yaitu saya sudah mengupload video tentang ilmu-ilmu apa yang sudah saya utarakan mengenai kecemasan, terus keliengan, sempoyongan, terus sering pusing, migrain, dada dedekan, itu sudah saya ungkapkan di video saya semua. Jadi Anda tonton aja video-video saya yang dulu-dulu itu ya, sebelum Anda bertanya ke WA saya. Karena nanti kalau Anda bertanya ke WA saya, Pak, apa Bapak pernah merasakan ini? Itu semua sudah saya ungkapkan di video saya. Gitu. Oke, akan saya lanjutkan. Ya, setelah asam lambung saya itu sembuh, saya akhirnya bisa berpikir agak jernih. Karena kenapa kok agak jernih? Karena kecemasan itu masih aja ada. Terus kekhawatiran masih aja ada. Sempoyongan-keliongan masih saya rasakan. Gitu. Ya, saya dalam penyembuhan itu, saya sedikit banyak belajar tentang mengenai jiwa itu juga ya. Jiwa, terus apa itu jiwa dan sebagainya. Nah, dari situ saya dapatkan, jadi alangkah baiknya pikiran, perasaan, dan jiwa kita jangan jadikan tong sampah, begitu. Tahu nggak artinya? Begini ya, kita apa-apa kita pikir, sesuatu hal yang tidak perlu kita pikir, kita masukkan ke pikiran kita, akhirnya direspon oleh perasaan, ya akhirnya terjadi kegoncangan jiwa. Perkara sedikit dipikir, misalnya ada orang bicara masalah, kamu kok begini, kamu kok begini, Anda pikir itu terus, seakan-akan menjadi apa itu, luka batin gitu. Padahal apa yang diucapkan orang itu biasa saja, tetapi Anda menanggapinya itu seakan-akan itu berlebihan, seakan-akan juga menjadikan luka batin begitu. Nah, itu ya, jadi kunci kesembuhan dari kecemasan Anda adalah yaitu jangan jadikan pikiran, perasaan, dan jiwa Anda adalah tong sampah atau tempat sampah. Pikiran-pikiran yang negatif, pikiran-pikiran yang tidak perlu Anda masukkan terus. Akhirnya berkumpul ya. Saya yakin semenjak Anda menderita asam lambung, saya yakin pikiran-pikiran yang tidak perlu Anda masukkan itu terus. Masukkan. Akhirnya jiwa Anda itu menjadi tong sampah. Nah, untuk mengeluarkan ini, karena itu sudah dilakukan lama, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Untuk menghilangkan kecemasan itu, sempoyongan itu, waktunya juga tidak sebentar. Membutuhkan waktu yang lama, begitu. Jangan Anda inginnya, wah, nanti saya 1 bulan, 2 bulan pasti sembuh. Target saya seminggu sembuh. Itu tidak bisa ya. Saya yakin tidak bisa. Orang yang pernah saya tanya masalah dia pernah kena anxiety, itu membutuhkan waktu yang lama untuk penyembuhannya itu. Tidak seminggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan. Jadi Anda sabar ya, sabar, nikmati dulu ya, nikmati dulu apa yang diberikan, apa yang dihadiahkan Allah pada Anda. Nikmati dulu. Sekarang begini, Anda sakit, saya yakin Anda lebih mendekat sama Allah. Dulu mungkin Anda saat Anda sehat, Anda tidak melakukan yang namanya sering istighfar, dzikir, ya kebanyakan lupa begitulah. Contohnya saya ya, waktu sehat saya tidak memikir itu istighfar, dzikir, ya yang penting saya sholat, habis sholat sudah, saya tidak melakukan meditasi, tidak melakukan olah rasa, terus tidak melakukan olah nafas begitu. Tetapi dengan adanya saya sakit itu, saya menjadi lebih mendekatkan diri sama Allah. Tiap hari saya istighfar, zikir, saya lakukan meditasi, saya olah nafas dengan sabar, dengan ketekunan dan tidak bosan. Akhirnya alhamdulillah sensasi-sensasi itu hilang tanpa saya sadari ya, hilang tanpa saya sadari. Halusinasi saya yang dulu saya pernah ada bisik-bisikan disuruh pindah rumah, terus saya seperti melihat sesuatu padahal itu tidak ada. Saya yakin tidak ada, itu hanya halusinasi saya. Saya seperti bukan diri saya lagi, saya seperti di alam mimpi, di alam lain. Nah, itu betul
betapa tersiksanya saya selama 2 tahun lebih itu. Nah, dengan saya melakukan yang namanya istighfar, zikir, meditasi, olah rasa, olah nafas, itulah yang saya dapatkan. Ya, pikiran saya bisa jernih, sensasi-sensasi itu bisa pergi. Syaratnya harus Anda lakukan dengan ketekunan, ya, tekun. Misalnya Anda melakukan gini, istighfar baru sehari 2 hari, inginnya sakit Anda hilang. Oh, itu tidak bisa, tidak bisa, tidak bisa. Butuh waktu semua. Anda harus sabar, nikmati dulu. Ya. Berdamai dengan keadaan, tetapi tidak berdamai dengan sakitan, tidak berdamai dengan kesengsaraan. Ya. Anda harus melawannya sedikit demi sedikit, jangan dimanjakan begitu. Saya emang belum mengeluarkan video untuk part 2-nya cara melawan, terus pembersihan aura. Untuk pembersihan aura ini memang agak rumit, jadi ya Anda sabar saja. Emang pikiran-pikiran negatif Anda itu bisa berasal dari aura-aura Anda, begitu ya. Jadi aura itu adalah pancaran cahaya di tubuh Anda. Jadi Anda tetap sabar, jangan ingin cepat sembuh. Semakin Anda ingin cepat sembuh, Anda akan tersiksa, ya, menjadi luka batin tersendiri buat Anda. Saran saya, tetap sabar. Kalau Anda tidak terkendali dengan keadaan Anda, saya tetap menyarankan Anda ke medis, ke psikiater. Kalau dengan secara alami tidak bisa, ya. Kalau Anda malas melakukan meditasi, malas melakukan istighfar, malas melakukan zikir, malas melakukan olah rasa, olah nafas dan sebagainya, silakan Anda ke psikiater, ya. Biar dibantu obat. Dengan obat itu mungkin Anda bisa tenang dan Anda bisa melakukan yang namanya yang saya sebutkan tadi, ya, olah rasa, olah nafas, meditasi, itu Anda bisa melakukan dengan tenang karena sudah dibantu dengan obat gitu. Itu kalau secara alami Anda tidak bisa. Saya tetap sarankan Anda langsung ke psikiater. Ya bolehlah ke psikolog dulu, ya, boleh. Kok saya menyarankan itu padahal saya nggak pernah ke psikiater, ya? Itu saran saya begitu, karena kalau Anda malas melakukan itu semua, istighfar, zikir, ya Anda harus ke psikiater biar dibantu obat gitu. Jadi jangan jadikan jiwa Anda itu tong sampah. Jangan jadikan perut Anda tong sampah, ya. Mulai sekarang kalau Anda sudah tahu mengalami asam lambung, ya sudah, jaga pola makan. Lebih makan yang seleksi, bukan koleksi. Tetapi kalau Anda hanya mengalami yang namanya kecemasan berlebihan, asam lambung Anda normal, kolesterol normal, dan semuanya, Anda tidak perlu pantang makanan, tetapi tetap mengurangi porsi makanan itu. Karena sesuatu yang berlebihan itu juga tidak bagus buat tubuh kita. Tuh ya. Sekali lagi, jangan jadikan pikiran, perasaan, jiwa Anda itu adalah tong sampah. Sesuatu yang tidak perlu, nggak usah Anda pikir. Walaupun itu susah, musnahkan, gitu ya. Tidak perlu Anda pikir. Itu akan menjadikan luka batin buat Anda. Jadikan zikir adalah rutinitas, istighfar rutinitas, meditasi rutinitas, olah nafas rutinitas. Begitu. Anda jangan bosan. Sudah melakukan meditasi selama seminggu masih aja begini. Saya butuh waktu berbulan-bulan, kawan, untuk melakukan meditasi apa. Berbulan-bulan saya itu. Yang akhirnya saya memetik buahnya gitu ya. Jadi Anda jangan bosan. Kalau Anda bosan ya susah saya, susah gitu. Saya memotivasi Anda supaya Anda tekun melakukannya. Ya. Ayo, continue melakukan itu. Lebih tekun lagi, ya, dan sabar intinya. Begitu aja ya. Pokoknya Anda harus semangat. Anda harus punya semangat untuk sembuh, ya. Jangan pasrah dengan keadaan. Berdamai dengan keadaan, tapi jangan pasrah. Berdamai dengan keadaan tetapi tidak berdamai dengan sakit atau berdamai dengan kesengsaraan gitu ya. Mulai sekarang lawan sedikit demi sedikit. Saya kasihan juga sama Anda, tapi apa yang bisa saya lakukan? Saya itu tidak bisa menyembuhkan Anda, tetapi saya bisa memotivasi Anda begitu. Saya hanya bisa menularkan ilmu yang saya pelajari.
dari pengalaman saya serta dari buku-buku yang saya pelajari. Mungkin hanya itu saja ya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.